Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Afinita, MPM A1L0181060. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan mental terhadap zat adiktif. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang pertama itu ada nabza. Nabza terbagi menjadi heroin dalam bentuk bubuk, umumnya disuntik. Dan yang kedua sabu, berbentuk bubuk kristal, dihisap dengan bong. Yang ketiga ekstasi, pil ditelan di diskotik atau klub malam. Yang keempat ganja, daun kering dilinting dan dihisap. Kokain, bubuk putih disuntik, tunggal atau dicampur. Benzodiazepin, pil penenang dan ditelan. Pil koplo, antimo, subadril, dan dextro. Dan selanjutnya yaitu gangguan terkait zat DSM. Menurut DSM-V, yang pertama gangguan penggunaan zat, yang kedua gangguan akibat terinduksi zat, intoksikasi, withdrawal, dan gangguan mental lainnya. Gangguan dibagi menjadi ringan, sedang, berat, tergantung gejalanya. Dan selanjutnya ada etimologi pragunaan nabza. Faktor penyebab: satu, individu, yaitu berasal dari gen, gangguan kepribadian, cemas, depresi, dan yang kedua itu ada keluarga disharmoni. Selanjutnya latar belakang penyalahgunaan zat psikoaktif. Yang pertama, faktor individu, di mana ingin tahu dan ingin mencoba, tidak bisa menolak ajakan teman, low self-esteem, sikap memberontak terhadap peraturan, identitas diri yang kabur, mengalami depresi atau cemas. Yang kedua itu faktor lingkungan, dipengaruhi oleh komunikasi dengan orang tua kurang baik, orang tua dominan atau otoriter, teman sekelompok atau sebaya yang menggunakan lingkungan sekolah yang kurang tertib, fasilitas sekolah yang minim. Yang ketiga itu ada faktor tersedianya zat psikoaktif, mudah mendapatkan illicit drug, tingkah laku ganjil, misalnya kontak mata menghilang tiba-tiba, egosentris, mood berubah dengan cepat, sering izin, datang terlambat, pulang lebih cepat. Selanjutnya terminologi. 1. Habituasi, keadaan bergantung pada suatu zat tanpa timbulnya gejala-gejala fisik jika zat itu dihentikan. Yang kedua, adiksi, keadaan ketika pengguna zat tertentu secara teratur, sering dan cukup banyak dihentikan atau dikurangi bila mengalami gejala fisik maupun mental. Yang ketiga, ketergantungan psikis, keadaan ketika penggunaan zat berhenti mengalami keinginan yang sangat kuat untuk menggunakan zat tersebut, meskipun tidak mengalami gejala fisik. Yang keempat, ketergantungan fisik, jika mengurangi atau menghentikan penggunaan zat, mengalami gejala putus zat, juga ditandai adanya toleransi. Yang terakhir, yang kelima, toleransi, di mana suatu keadaan ketika untuk memperoleh efek zat seperti semula, diperlukan jumlah atau dosis yang semakin lama semakin banyak. Selanjutnya sejarah alkohol. Telah digunakan sejak 5.000 tahun lalu, digunakan untuk kesenangan nutrisi dan obat yang awalnya berupa bir dan wine. Penyulingan alkohol tercatat tahun 1400 di Islandia, dan pada tahun 1800 penggunaannya dikontrol di Eropa dan Amerika. Perang Dunia I, alkohol dilarang di Amerika, dan tahun 1933 dilegalkan kembali. Alkohol, minuman dengan nama kimiawi etil alkohol atau etanol, lazim disebut minuman keras seperti bir, whisky, vodka, brandy, koknak, anggur, tuak, dan lain-lain. Peraturan Menkes nomor 6 Menkesper menggolongkan minuman beralkohol menjadi A golongan kadar etanol 1-5%. Contohnya bir dan sandi. Yang kedua, golongan B, kadar etanol 5-20% atau anggur.
Yang ketiga golongan C, kadar etanol 20-55%, Whiskey dan brand. Selanjutnya, intoksikasi alkohol. Gangguan kesadaran, fungsi kognitif, persepsi, afektif, dan perilaku. Perasaan atau afek emosi labil, perilaku agresif, fungsi sosial, dan pekerjaan terganggu. Yang ketiga, intoksikasi ringan, berat, dan sangat besar. Adapun sindrom Wernicke dan Korsakoff, gangguan neurologis akibat kekurangan vitamin B1 berat. Kedua, sindrom Korsakoff bersifat permanen pada minimal 50% pasien. Yang ketiga, pasien yang mengalami perbaikan berespon dengan pemberian 500 tiamin 2 kali atau sampai 3 kali sehari selama 3-5 hari atau 100 ml tiamin per oral 1 kali per hari selama berbulan-bulan. Di samping itu ada fase pengobatan. Alkohol, intoksikasi alkohol. Cara penanganan: 1. Tiamin 50 mg dan 50 mg IM dan dextrose dapat diberikan apabila hipoglikemia 50-10 ml. Yang kedua, dilanjutkan tiamin 50 gram setiap hari sampai pasien dapat makan. Yang terakhir, fase kondisi gawat darurat biasanya hilang tanpa timbul sindrom bila diobati segera. Selanjutnya, komorbiditas, hubungan antara ketergantungan nafsa dengan gejala psikiatri. Yang kedua, sering dianggap pasien menggunakan nafsa dengan maksud menyembunyikan gangguan psikiatri yang dialami. Dan yang terakhir ada perjalanan penyakit dan prognosis. Yang pertama, penyembuhan pada kecanduan memang bisa terjadi pada beberapa pecandu yang mempunyai motivasi baik, tetapi kebanyakan pecandu meneruskan penyalahgunaan mereka sampai bertahun-tahun. Dan yang kedua, manajemen ketergantungan membutuhkan keseimbangan kombinasi terapi, farmakologi, obat-obatan, psikoterapi, rehabilitasi psikososial, dan intervensi pengurangan resiko. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.